perkenalkan, saya Reningsi dari Prodi Akuntansi semester 4. Teman-teman, dalam buku ini kita akan belajar tentang media pembukuan dan laporan keuangan. Yang dimaksud media pembukuan dalam buku ini adalah jenis-jenis pembukuan yang diperlukan dalam sistem pembukuan akuntansi dan akuntansi organisasi perusahaan yang diselenggarakan. Media pembukuan tersebut meliputi penyelenggaraan buku-buku sebagai media pencatatan yang merupakan bagian dokumentasi pembukuan, buku harian, buku besar, dan buku pembantu. Ketiga jenis buku ini akan digunakan bersama-sama dalam sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Buku-buku yang diselenggarakan. Buku harian adalah buku yang diselenggarakan secara harian. Artinya, setiap hari buku harian tersebut diginikan dengan transaksi harian yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan yang meliputi transaksi penerimaan atau pengeluaran kas atau bank, buku penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, buku pembelian atau penerimaan barang, serta buku memorial untuk mencatat transaksi yang bukan berupa kas atau bank. Buku harian atau jurnal tersebut adalah yang pertama buku harian. 1. Buku penerimaan kas bank. 2. Buku pengeluaran kas bank. 3. Buku penjualan. 4. Buku pembelian atau penerimaan barang. 5. Buku memorial. Sementara itu, suatu perusahaan juga memerlukan pencatatan transaksi usaha melalui buku besar atau general ledger. Buku besar ini berupa kumpulan buku-buku yang menampung berbagai transaksi yang ada dalam perusahaan yang biasanya berkelompok dalam akuntansi tersebut dinamakan buku besar. B. Buku besar. Dalam buku besar yang mencatat akun yang menampung semua transaksi yang ada dalam perusahaan, perlu dibantu dengan beberapa buku tambahan yang berfungsi untuk menampung transaksi yang lebih rinci yang tidak memungkinkan semuanya dicatat dalam buku besar. Buku pembantu tersebut biasanya berupa buku-buku rinci atau berupa kartu-kartu, di antaranya untuk menampung transaksi, piutang dagang, piutang dan piutang lainnya. Kartu persediaan baik persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan setengah jadi, dan barang jadi. C. Buku pembantu, berupa buku-buku atau kartu yang meliputi kartu piutang, kartu persediaan, kartu aktiva tetap, kartu utang, kartu biaya, buku pembantu lainnya yang dianggap perlu. Demikian juga kartu-kartu yang bersifat memperjelas posisi suatu aset juga diperlukan dibuatkan pembukuannya, seperti kartu aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya, termasuk tergolong buku pembantu. Fungsi buku-buku. Adapun fungsi atau kegunaan buku-buku yang diselenggarakan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku harian. Fungsi diselenggarakannya buku harian adalah untuk menyajikan pencatatan data transaksi keuangan secara kronologi sesuai dengan tanggal transaksi. Jadi, penekanan dari pencatatan buku harian adalah urut tanggal. Dalam mencatat transaksi dalam buku harian, tidak dikelompokkan suatu transaksi menurut jenis transaksinya atau menurut besar kecilnya jumlah transaksi, tetapi hanya diurutkan sesuai dengan tanggal kejadian suatu transaksi. Buku besar dan buku pembantu. Fungsi diselenggarakannya buku besar dan buku pembantu bukan lagi untuk mengurutkan sesuai tanggal kejadian transaksi, tetapi lebih spesifik untuk yang pertama, buku besar dan buku pembantu diselenggarakan dan menyajikan pencatatan transaksi keuangan terklasifikasi per kode akun
atau sub-akun. Yang kedua, untuk akun yang pelenggaraan proses datanya dengan pendelegasian atau diperlukan aplikasi secara khusus, maka akuntansi cukup menyelenggarakan buku besar sesuai dengan controlling akun. Rinciannya diselenggarakan di buku pembantu. Yang berikut, dari penyelenggaraan buku besar dan buku-buku pembantu, di proses top dan supporting trial balance yang bermanfaat untuk proses dan telaah laporan keuangan. Dokumentasi pembukuan diselenggarakan sebagai bagian pemenuhan ketentuan yang berlaku, meliputi pengarsipan. Yang pertama, bukti-bukti dasar pembukuan yang ditetapkan beserta bukti-bukti transaksi dan pendukungnya. Kedua, buku-buku harian. Ketiga, buku-buku besar. Yang keempat, buku-buku pembantu. Yang kelima, detail dan global schedule trial balance. Yang keberikut, laporan keuangan. Ikhtisar laporan. Pada tabel 8.3 mengikhtisarkan tentang laporan yang diselenggarakan oleh perusahaan sebelum laporan keuangan standar atau laporan keuangan manajerial selesai dikerjakan. Sebagai contoh adalah laporan harian kas yang dikerjakan oleh kasir yang kemudian dilaporkan kepada bagian keuangan setiap hari. Laporan harian kas ini harus dibuat setiap hari yang berisi semua transaksi kas baik yang masuk maupun yang keluar dari setiap akhir laporan harus ditutup, sehingga menunjukkan saldo kas yang ada termasuk dalam hal suatu hari tidak terjadi transaksi dikarenakan sesuatu hal. Apakah itu membuat ada transaksi kas baik masuk. 1. Laporan posisi keuangan neraca. Hakikat penyusunan neraca adalah mengetahui posisi harta, utang, dan modal pada suatu waktu tertentu. Tentu saja, bila waktunya berubah, posisi neraca juga ikut berubah. Oleh karena itu, neraca akan berubah setiap hari karena posisi masing-masing komponen juga berubah. Mengingat dinamika neraca yang sedemikian, maka neraca seharusnya dapat ditampilkan setiap hari, bahkan diperlukan juga dukungan sistem informasi akuntansi yang dapat menampilkan atau mendisplay neraca setiap saat, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Harta lancar disusun berdasarkan tingkat kecairan menjadi kas. Pada umumnya terdiri dari yang pertama kas, kedua piutang, yang ketiga persediaan. 2. Laporan laba rugi komprehensif. Hakikat laporan laba rugi dibuat adalah untuk mengetahui tingkat laba atau rugi perusahaan atas aktivitas yang telah dilakukan selama satu periode, bukan untuk mengetahui berapa uang kas yang telah dikumpulkan. Perusahaan laba kalau pendapatan melebihi biaya pengeluaran. Bila sebaliknya, maka perusahaan dalam kondisi rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas. Memuat perubahan laba ditahan yang berasal dari laba tahun berjalan yang bersifat menambah atau berasal dari rugi tahun berjalan yang bersifat mengurangi, serta berasal dari pembagian dividen yang bersifat mengurang. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas perlu disajikan karena pendapatan yang dilaporkan tidak selalu sama dengan kas yang dikumpulkan, dan biaya yang dilaporkan tidak selalu sama dengan yang dibayarkan pada kas, sehingga laba tidak selalu sama dengan saldo kas